kecuali Renata jawab yang C, belut. Ini juga bener banget gitu kan, karena oh ya, pertama-tama gelapnya itu bakalan ikut musnah juga kalau tikusnya musnah. Berarti jawabannya yang A, benar, yang ular. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nomor 1. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan sebagai tempat berikut ini, kecuali Renata jawab yang C, tempat bertarung. Nah, ini jawabannya benar banget, karena jawaban yang A, makhluk hidup itu pasti perlu tempat hidup, ya kan? Kayak tempat tinggal, tempat hidup untuk melangsungkan hidupnya. Dan yang kedua, yang B juga, kita juga perlu untuk tempat mencari makan. Dan yang D juga benar, kita juga perlu untuk tempat berkembang biak. Nah, yang salah itu yang C ya, kecuali yang C, karena kenapa? Karena makhluk hidup itu kan seharusnya hidup saling berdampingan, gitu kan, nggak boleh bertarung. Jadi sebaiknya memang kita hidup rukun dan saling bekerja sama antar makhluk hidup, gitu kan. Jadi jawabannya yang C, betul. Selanjutnya nomor 2. Antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya mempunyai sifat, Renata jawab yang A, saling membutuhkan. Ini juga benar banget. Kenapa? Karena kan antara makhluk hidup ini pasti butuh bantuan dari makhluk hidup lain gitu kan, untuk menghasilkan makanan, untuk mendapatkan baju aja atau tempat tinggal, kita juga perlu dari makhluk hidup lain gitu kan. Makanya mereka itu saling membutuhkan. Kalau yang B, saling memusnahkan, itu tuh nggak boleh ya kan. Kalau kita saling memusnahkan, lama-kelamaan makhluk hidup itu banyak yang musnah dan kita juga susah gitu untuk hidup karena kita nggak bisa minta bantuan kalau misalkan makhluk hidup lain yang sudah musnah gitu kan. Nah, saling berkembang biak juga sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena ini kan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya ya. Mungkin lebih tepatnya itu saling membutuhkan karena saling berkembang biak juga pada dasarnya mereka saling membutuhkan dulu gitu kan. Dan yang D, tidak berhubungan. Nah, tidak berhubungan ini salah banget juga kan, karena setiap makhluk ini itu memiliki hubungan atau simbiosis yang tadi udah kita bahas. Makanya jawaban yang D itu salah. Jadi jawabannya benar yang A. Selanjutnya nomor 3. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup dinamakan, Renata jawab yang D, simbiosis. Ini juga benar banget. Kenapa? Karena yang ditanya itu kan hubungan antara dua jenis makhluk hidup ya. Berarti dia jawabannya simbiosis. Kalau jawabannya A, ekosistem, itu berarti hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, bukan antara dua jenis makhluk hidup. Sedangkan kalau yang B, habitat, itu merupakan lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Jadi dia tuh lingkungannya, bukan hubungannya gitu. Sedangkan kalau yang C, daur hidup ini berarti kayak tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup gitu. Jadi dia itu dinamakan daur hidup. Jadi jawaban yang benernya yang D. Selanjutnya nomor 4. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, Renata jawab yang B, simbiosis mutualisme. Ini jawabannya juga benar banget. Karena yang A itu simbiosis komensalisme berarti yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Selanjutnya yang C, simbiosis parasitisme berarti yang satunya diuntungkan, yang satunya dirugikan. Dan yang D, simbiosis organisme itu nggak ada ya, karena cuma ada 3 jenis simbiosis aja nih, yang A sampai C. Jadi jawaban nomor 4 itu benar, yang B, simbiosis mutualisme. Selanjutnya nomor 5, bunga anggrek dapat tumbuh menempel pada batang pohon. Namun, pohon tersebut tidak mengalami kerugian tertentu. Hal itu adalah contoh dari simbiosis. Renata jawab nomor 5 yang B, komensalisme. Nah, ini benar banget ya, karena tadi udah kita jelasin
Kalau komensalisme itu yang satunya untung, yang satunya nggak mengalami kerugian maupun nggak diuntungkan juga, sama kayak si pohon ini sama bunga anggrek. Selanjutnya nomor 6. Contoh simbiosis parasitisme adalah, nah, simbiosis parasitisme ini kan berarti yang satunya dirugikan, yang satunya diuntungkan. Nah, Renata jawab yang D, cacing perut di tubuh manusia. Ini juga benar banget, karena kalau yang A, kerbau dan burung jalak, ini dia sama-sama diuntungkan ya. Kerbaunya ini kan biasanya burung jalak ini makanin kutu yang ada di rambut kerbau ya, yang ada di tubuh kerbau. Jadi kerbaunya ini bisa tenang nih, kutu-kutu yang ada di rambutnya itu udah hilang, jadi dia diuntungkan. Nah, burung jalak ini juga dapat untung karena dia dapat makanan, karena kan dia makan makanan kutu ya kan, lama-lama dia kenyang karena makanin kutu yang ada di kerbau, jadi dua-duanya untung. Jadi yang A itu contoh simbiosis mutualisme. Selanjutnya yang B, ikan hiu dan ikan remora. Ini, ikan hiu dan ikan remora ini, hiunya itu kalau misalkan setiap dia habis makan, itu kan banyak makanan-makanan atau sisa-sisa makanan yang berjatuhan dari mulut dia. Nah, ikan remora ini bakalan makanin makanan sisa-sisa makanan dari ikan hiu ini. Jadi, ikan remoranya itu bakalan diuntungkan, sedangkan ikan hiunya itu nggak diuntungkan, nggak juga dirugikan. Jadi, hubungannya yaitu simbiosis komensalisme kalau yang B. Terus selanjutnya bakteri coli di tubuh manusia. Nah, bakteri coli ini biasanya dia di sistem pencernaan ya, di organ pencernaan. Untuk apa? Dia untuk melancarkan pencernaan kita. Jadi manusianya itu nggak mengalami gangguan pencernaan, itu berkat bakteri coli ini. Dan bakteri colinya ini berarti bisa apa ya namanya? Bisa menghasilkan bisa mendapatkan makanan-makanan atau sari-sari makanan dari tubuh manusia. Jadi keduanya juga mendapatkan keuntungan. Berarti simbiosisnya mutualisme. Sedangkan yang D, cacing perut di tubuh manusia, ini simbiosis parasitisme. Benar kata Renata. Nah, karena apa? Karena cacing perutnya ini bakalan merusak sistem pencernaan kita atau merusak organ-organ yang ada di perut kita dengan memakan atau merusak apa ya? Misalkan cacing perut ini bisa mengganggu pencernaan atau makanan-makanan yang kita makan itu sari-sari makanannya diserap semua nih sama si cacing. Jadi kita mengalami gangguan pencernaan. Jadi manusianya bisa sakit. Oleh karena itu cacing perutnya dapat makanan, jadi dia diuntungkan, sedangkan manusianya malahan sakit. Dia bakalan mengalami kerugian. Maka dari itu namanya simbiosis parasitisme. Nah, selanjutnya nomor 7 sampai 11. Silahkan dikerjain dulu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nomor 7. Benalu yang hidup di atas pohon mangga merupakan contoh simbiosis parasitisme karena Renata jawab yang B. Benalu lama-lama akan mati karena pohon mangga yang menyerap sari makanannya. Nah, nomor 7 ini kurang tepat ya, karena kebalik nih. Karena benalu yang hidup di atas pohon mangga, yang bakalan mati ini adalah pohon mangganya. Kenapa? Jawabannya itu yang C, pohon mangga lama-lama akan mati karena benalu yang menyerap sari makanannya. Jadi, pohon mangga itu kan dia bisa berfotosintesis. Dia bisa menghasilkan makanannya sendiri nih. Sedangkan benalu itu nggak bisa. Jadi, kalau misalkan benalu hinggap atau menempel di pohon mangga, dia bakalan mengambil makanan-makanan dari si pohon mangga ini. Jadi, yang bakalan mati itu pohon mangganya, bukan benalunya. Nah, jadi jawaban nomor 7 ini yang C, pohon mangga lama-lama akan mati karena benalu yang menyerap sari makanannya. Gitu. Terus lanjut nomor 8. Keuntungan yang diperoleh oleh kerbau yang dihinggapi burung jalak adalah, Renata jawab yang D, kutu di atas kulit kerbau hilang dimakan burung jalak. Nah, ini benar banget ya kan? Karena kalau misalkan keuntungan yang diperoleh kerbaunya ini, dia jadinya enak gitu kan, kutu-kutunya kan ini awalnya bikin dia gatel gitu kan, kalau ada kutu di atas kulitnya. Begitu dimakan sama burung jalak, kutu-kutunya ini hilang, jadinya dia merasa nggak gatal lagi, dan dia jadi lebih enak gitu kan, nggak terganggu. Sedangkan kalau misalkan yang ditanyanya keuntungan yang didapatkan sama si burung jalak, berarti dia bisa memakan kutu-kutu dan bisa mendapatkan makanan lah ya si burung jalaknya ini.
Jadi nomor 8 jawabannya benar. Selanjutnya nih, nomor 9. Jamur dikatakan merugikan manusia, kecuali jika Renata jawab yang C, menjadi sumber olahan makanan. Ini juga benar banget ya kan? Karena jamur itu kan ada banyak ya jenisnya. Ada yang bisa kita makan, bisa juga ada jamur yang malah jadi parasit atau bisa merugikan gitu kan. Nah, jamur-jamur yang nggak merugikan kita ini yang biasanya jadi sumber olahan makanan gitu kan. Kayak jamur kuping, jamur kancing, dan lain-lain yang bisa diolah atau dimasak, itu dia nggak merugikan manusia. Jadi nomor 9, jawabannya benar, yang C. Selanjutnya nomor 10. Peristiwa makan memakan di antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dinamakan rantai makanan. Renata jawab yang A ya. Nah, jawabannya benar banget. Karena yang tadi kita udah belajar bareng-bareng ya, rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan kalau misalkan dia siklus kehidupan, berarti tahapan-tahapan kehidupan ya, bukan peristiwa makan-memakan. Kalau misalkan yang C nih, seleksi alam. Seleksi alam ini biasanya proses yang ada di alam yang bisa mengseleksi makhluk hidup. Kayak misalkan bencana alam itu merupakan salah satu seleksi alam juga. Kenapa? Karena makhluk hidup yang bisa bertahan, berarti dia makhluk hidup yang bisa terseleksi nih dari bencana alam itu. Sedangkan dari bencana alam tersebut, kalau ada makhluk hidup yang mungkin mati atau punah, itu dia terseleksi, dia jadinya mati gitu kan, nggak bisa bertahan hidup lagi. Nah, ini tuh dinamakan seleksi alam. Jadi ada yang hidup dan ada yang mati gitu kan, karena proses yang ada di alam. Nah, selanjutnya ada rantai ekosistem. Ini lebih ke ekosistem ya, berarti kalau rantai ekosistem ini bukan rantai makanan. Jadi jawabannya nomor 10 benar, yang A. Lalu nomor 11, keuntungan yang didapatkan bunga ketika dihinggapi oleh lebah adalah, Renata jawab yang C, membantu dalam proses penyerbukan. Ini juga benar banget ya, kayak yang tadi udah dijelasin, ketika lebah ini hinggap di atas bunga gitu kan, bunga ini bakalan menempelkan serbuk-serbuknya ke si tubuh lebah ini. Jadi ketika lebahnya terbang ke sana kemari, serbuk-serbuk yang dari bunga ini bisa berjatuhan ke berbagai tempat dan itu bisa muncul lagi bunga-bunga baru gitu kan di tempat yang lain. Jadi lebah ini membantu bunga untuk proses penyerbukannya gitu kan. Sedangkan lebahnya juga dapat makanan dari sari-sari makanan atau nektar yang dihasilkan oleh si bunga itu. Jadi nomor 11 jawabannya benar banget. Oke, selanjutnya nomor 12 sampai nomor 16. Silahkan.
Oke, kita bahas satu persatu ya. Nomor 12. Makanan dari konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sawah adalah, Renata jawab yang A, tumbuhan. Ini jawabannya benar. Kenapa? Karena kan konsumen tingkat 1 itu berarti dia makan dari produsen ya kan. Nah, di dalam pilihan nomor 12 ini di ekosistem sawah, yang menjadi produsen ini tumbuhan. Berarti makanan dari konsumen tingkat 1 ini jawabannya tumbuhan. Nah, sedangkan kalau misalkan konsumen tingkat 1-nya di sini itu bisa aja dia hewan kecil ya. Terus konsumen tingkat 2-nya tikus dan konsumen tingkat 3-nya itu elang. Gitu. Jadi jawabannya nomor 12 benar yang A. Selanjutnya nomor 13. Cacing tanah berguna bagi manusia karena, Renata jawab yang B, menyuburkan tanaman petani. Ini juga benar banget ya kan, karena cacing tanah itu kan hidupnya di tanah, dia juga bisa menyuburkan tanah nih. Jadi kalau misalkan kita menanam tumbuhan atau tanaman, dia tuh bisa lebih bagus tumbuhnya. Dan cacing tanah ini juga mengindikasikan sebuah tanah atau tanaman itu sehat ya kan. Kalau misalkan tanamannya sering pakai pestisida atau bahan-bahan kimia yang lain, biasanya tuh cacingnya bakalan sedikit atau bahkan nggak ada. Kenapa? Karena kan cacing juga nggak mau ya hidup di tanah yang nggak sehat, yang banyak bahan kimianya. Jadi kalau misalnya ada cacing tanah, itu berarti tanahnya juga sehat dan tumbuhannya juga masih sehat gitu. Jadi dia bakalan berguna bagi petani untuk menyuburkan tanaman. Jadi jawabannya benar yang 13. Selanjutnya nomor 14. Dalam rantai makanan, maka padi berperan sebagai, Renata jawab yang D, produsen. Ini juga benar banget, karena padi itu kan tumbuhan ya kan, dia kan menghasilkan makanan, berarti dia menyediakan makanan untuk dimakan sama makhluk hidup lain, berarti dia sebagai produsen. Jadi jawabannya nomor 14 benar. Selanjutnya nih, nomor 15. Perhatikan makhluk hidup di bawah ini. Ada tikus, padi, ular, bakteri, dan juga elang. Nah, dari data di atas, yang menempati konsumen tingkat 2 adalah, Renata jawab yang A, tikus. Nah, coba kita lihat satu persatu dulu ya. Di dalam, ini tuh di sawah ya. Di dalam ekosistem sawah ini, yang menjadi produsen itu kan padi ya. Sebentar. Ini kan dia jadi produsen ya. Produsen. Terus, yang makan padi itu adalah tikus nih. Tikus jadi konsumen. Dia jadi konsumen 1. Konsumen 1. Tikus ini bakalan dimakan sama ular. Berarti ular jadi konsumen tingkat 2. Ular ini akan dimakan sama elang. Jadi konsumen tingkat 3. Sedangkan bakteri ini dia sebagai pengurai. Dia sebagai pengurai kalau misalkan elangnya itu nanti mati gitu kan. Dia akan diuraikan sama si bakteri ini. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau konsumen tingkat 2-nya itu adalah ular, bukan tikus gitu. Jadi jawabannya yang C, nomor 15 ini masih kurang tepat ya. Tapi semoga udah paham nih gimana cara nentuin konsumen tingkat 1, 2, 3-nya. Karena ingat bakteri itu pengurai ya, dia bukan konsumen tingkat 1 si bakteri ini, tapi dia pengurai. Oke. Selanjutnya nomor 16. Urutan dari rantai makanan di bawah ini yang benar adalah, Renata jawab yang D, rumput, belalang, katak, ular, elang. Nah, ini juga benar banget jawabannya. Karena udah bener ya, belalang itu makannya rumput. Nah, nanti katak bakalan makan belalang, terus ular ini bakalan makan katak, dan akhirnya ular ini dimakan sama si elang. Coba kita lihat satu persatu dari awal. Rumput dimakan katak. Ini dari awal aja udah salah ya kan? Katak itu tuh nggak makan rumput gitu kan. Dan belalang yang ukurannya lebih kecil dari katak juga susah gitu kan, nggak mungkin dia makan katak. Jadi yang A ini udah pasti salah. Terus yang B, rumput dimakan belalang. Nah, ini bener nih. Terus belalang dimakan katak juga bener. Tapi kesananya yang terakhir salah ya. Katak dimakan elang. Itu sebenarnya bisa, tapi elang dimakan ular itu nggak bisa ya. Susah gitu kan. Berarti dia salah nih, salah urutan yang ada di belakangnya, di akhir-akhir.
Terus yang pertama, yang C nih, dari awal aja dia elang gitu kan. Elang dimakan ular aja udah salah gitu kan, karena elang ini posisinya bukan produsen, dia adalah konsumen. Jadi nggak mungkin dia ada di tempat pertama. Jadi jawabannya benar banget yang Renata jawab, yaitu yang D. Rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nomor 17. Berikut ini adalah hewan yang dapat memakan padi dalam ekosistem sawah, kecuali Renata jawab yang C, belut. Ini juga benar banget gitu kan, karena oh ya, pertama-tama gelatik ini salah satu jenis burung ya kan, berarti burung ini bisa makan padi nih, kalau misalkan di dalam ekosistem sawah. Terus belalang juga bisa makan padi, tikus juga bisa makan padi, jadi yang nggak bisa itu belut. Jadi jawabannya nomor 17 benar yang C. Selanjutnya, nomor 18. Dalam ekosistem sawah terdapat jagung, belalang, tikus, jangkrik, dan juga ular. Jika tikus di sawah musnah, maka hewan yang akan musnah selanjutnya adalah, ternyata jawab yang A, ular. Ini juga benar banget. Kenapa? Karena kalau misalkan ada salah satu komponen yang musnah, yang akan musnah selanjutnya itu komponen yang makan hewan tersebut. Kalau misalkan tikusnya habis, tikusnya musnah, itu kan ular nggak punya makanan lagi ya kan, berarti ular lama-kelamaan nggak bisa makan dan dia bakalan mati dan ikut musnah juga. Sedangkan tikus ini kan makan belalang ya. Nah, belalang ini akan makin banyak jumlahnya. Kenapa? Karena belalang nggak ada yang makanin ya kan. Kalau tikusnya musnah, belalangnya jumlahnya bakalan lebih banyak lagi. Sedangkan ular yang kehilangan sumber makanannya itu bakalan ikut musnah juga kalau tikusnya musnah. Berarti jawabannya yang A, benar, yang ular. Oke, selanjutnya nomor 19. Hewan konsumen tingkat 3 adalah pemakan daging, maka disebut sebagai hewan. Renata jawab yang B, karnivora. Ini juga benar banget ya kan? Kalau herbivora itu dia berarti pemakan tumbuhan. Omnivora itu dia pemakan segala. Jadi apa aja dia dimakan. Sedangkan kalau insektivora dia itu pemakan serangga. Jadi nomor 19 ini benar. Kalau dia pemakan daging berarti jawabannya karnivora. Nomor 19 yang B, betul. Selanjutnya, nomor 20. Ada rumput, belalang, tikus, ular, dan macan. Nah, rantai makanan tersebut ini biasanya terjadi di mana? Nah, Renata jawab yang C, di hutan. Ini juga benar banget ya kan? Karena macan tuh nggak mungkin ada di sungai ya kan, nggak mungkin juga ada di sawah atau pantai. Dia biasanya ada di hutan. Jadi nomor 20 ini ekosistemnya atau rantai makanannya ini ada atau terjadi di dalam hutan. Jawabannya yang C, betul. Nomor 21. Jika petani membasmi ular yang ada di sawah, maka Renata jawab yang C, jumlah tikus akan semakin banyak. Ini juga benar banget ya kan? Kalau misalkan nggak ada yang makan si tikus ini, lama-kelamaan kan jumlahnya makin banyak ya. Dia nggak berkurang karena dia nggak ada yang makan nih. Ularnya udah hilang dibasmi sama si petani, makanya jumlahnya tuh semakin banyak. Sedangkan kalau jumlah belalangnya ini akan meningkat itu salah ya. Kalau misalnya tikusnya makin banyak, biasanya belalangnya makin sedikit karena dia dimakanin terus gitu kan sama tikusnya. Terus padi akan tumbuh subur. Ini juga nggak berpengaruh ya padi ke ular. Terus yang D juga salah nih, jumlah tikus akan semakin menurun juga salah. Karena kalau misalkan nggak ada yang makan si tikus, dia nggak bakalan turun jumlahnya, justru malah makin banyak. Jadi jawabannya benar yang C, nomor 21. Oke, lanjutnya ke nomor 22 sampai 25. Silahkan kerjain dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Hal yang terjadi jika rusa-rusa di hutan banyak diburu oleh manusia adalah, ternyata jawab yang C, jumlah harimau akan semakin bertambah. Nah, ini jawabannya kurang tepat.
Kenapa? Kan rusa-rusa ini kan dia sebagai makanan buat harimau ya kan. Kalau misalkan rusa-rusanya diburu sama manusia, lama-kelamaan rusa yang ada di hutan itu makin sedikit nih. Jadi harimau juga makanannya jadi lebih sedikit juga kan. Kalau misalkan nanti rusa-rusanya udah nggak ada nih, udah nggak ada di hutan, harimau-harimau ini nggak bisa makan. Ya jadinya lama-kelamaan bisa mati atau bisa berkurang gitu kan. Jadi kalau misalnya rusanya hilang, jumlah harimaunya juga bakalan berkurang, bukannya bertambah. Jadi nomor 22 ini jawabannya yang lebih tepatnya itu yang A, jumlah harimau di hutan semakin berkurang. Nah, coba kita lihat opsi jawaban yang lain. Populasi rumput akan semakin habis. Nah, ini salah ya kan? Kenapa? Karena kalau misalkan rusanya nggak ada, berarti kan rumputnya nggak ada yang makan gitu kan. Berarti seharusnya populasi rumput ini akan semakin bertambah, bukannya habis gitu. Jadi yang B ini salah. Nah, yang C, jumlah harimau akan semakin bertambah. Ini juga salah. Kenapa? Kalau harimaunya nggak punya makanan, dia kan lama-kelamaan kelaparan dan bisa mati. Jadi dia nggak mungkin bertambah, dia malahan berkurang. Terus yang D, rumput-rumput di hutan akan dimakan harimau. Ini juga nggak bisa ya kan? Kenapa? Karena harimau itu kan dia hewan karnivora ya, pemakan daging, bukan herbivora. Jadi dia nggak makan rumput nih, jadi nggak mungkin rumput-rumput di hutan dimakan sama harimau. Jadi nomor 22 jawaban yang tepatnya itu yang A ya. Terus selanjutnya, nomor 23. Lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dinamakan, ternyata jawab yang A, lingkungan biotik. Ini benar banget ya kan, karena lingkungan biotik ini berarti terdiri dari makhluk hidup ya kan. Sedangkan kalau abiotik ini terdiri dari makhluk tidak hidup atau benda-benda tidak hidup. Kalau lingkungan unik ini dia nggak jelas ya, maksudnya dia nggak ada gitu kan lingkungan unik, karena unik itu kan beda-beda menurut orang unik atau enggaknya, jadi dia nggak bisa ada di materi ini gitu. Terus lingkungan sungai juga dia bukan lingkungan ya, kalau sungai itu dia ekosistem bukan jenis lingkungan. Jadi yang nomor 23 ini jawabannya benar yang A. Selanjutnya nomor 24. Berikut ini adalah contoh lingkungan abiotik. Nah, abiotik berarti tidak hidup ya kan? Berarti benda-bendanya benda mati atau benda tidak hidup. Nah, ini yang mana aja nih? Renata jawab yang B, batu, tanah, dan air. Ini juga jawaban Renata benar banget, karena batu, tanah, dan air ini gak ada yang makhluk hidup ya. Sedangkan kalau opsi jawaban yang A, ada rumput, batu, dan sungai. Nah, rumput itu kan dia makhluk hidup, dia tanaman. Berarti dia bukan abiotik, dia biotik ya kan. Sedangkan yang C, ada tanah, rumput, dan juga semut. Nah, rumput sama semut ini juga termasuk biotik ya, dia makhluk hidup. Dan yang D, semut, belalang, dan rumput ini malah ketiganya sama-sama biotik, nggak ada yang abiotiknya. Jadi jawaban nomor 24 benar banget yang B, batu, tanah, dan juga air. Terus selanjutnya, nomor 25. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat merusak ekosistem sungai, kecuali Renata jawab yang C, memasang jala ikan di sungai. Ini juga jawabannya benar banget. Karena kalau yang A, membuang sampah di sungai, itu dia pasti bisa menjadi populasi air, polusi air gitu kan. Dan bahkan bisa membuat ikan-ikan di sungai itu mati karena airnya ini nggak sehat lagi, udah terjadi polusi gitu kan. Sedangkan yang B juga sama aja, menebar racun ikan di sungai. Jadinya kan ikan-ikannya bakalan mati karena racun gitu kan, karena bahan kimia yang nggak sehat juga buat kita konsumsi. Kalau kita makan ikan yang diracun, ikannya itu kan bakalan mengandung racun tersebut ya kan, berarti kita juga bakalan makan ikan yang nggak sehat dan bakalan bisa sakit. Jadi nomor B juga dapat merusak ekosistem sungai. Terus yang D, membuang limbah ke sungai juga sama aja gitu kan. Limbah itu kan banyak bahan-bahan kimianya ya, zat kimianya di dalam limbah itu. Kalau kita langsung buang ke sungai, itu air sungai itu bisa
polusi juga nih karena tercemar sama limbah ini. Maka dari itu lama-kelamaan bisa merusak ekosistem yang ada di sungai, kayak ikan-ikan atau hewan-hewan lain yang ada di dalam sungai itu bisa mati karena limbah dan zat-zat kimia yang ada di dalamnya. Jadi nomor 25 jawabannya benar, yang C, memasang jala ikan di sungai. Karena jala itu kan cuma jaring-jaring aja gitu kan. Jadi juga ikan nggak ada zat kimia atau bahan kimia yang dipakai di dalam jala ini. Tapi asalkan jalannya ini lubang-lubangnya itu nggak terlalu kecil ya, dia agak besar. Kenapa? Kalau dia kecil banget, itu nanti kan ikan-ikan yang masih kecil, yang masih bayi-bayi atau belum siap untuk dikonsumsi itu kan bisa terjerat juga. Jadi nggak disarankan nih, nggak boleh kalau lubang-lubangnya kecil, karena biarin aja ikan-ikan yang udah besar yang bisa kita konsumsi itu yang terjerat. Kalau ikan-ikan kecil kayak biarin aja tumbuh dulu, baru nanti kalau sudah besar atau sudah siap untuk dikonsumsi, baru boleh diambil dari sungai. Gitu. Jadi nomor 25 jawabannya benar, yang C. Nah, soal latihannya udah selesai. 25 soal. Apa ada yang mau ditanyain dulu nih? Atau Renata mau nanya materi lain gitu kan? Coba Kak jelasin materi apa gitu, boleh juga. Silahkan, nanti bilang aja di chat atau ngomong langsung on mic juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain dulu atau minta penjelasan materi lain? Karena kita udah selesai materi untuk hari ini. Nah, aku juga mau bilang minta maaf, aku mau minta maaf kalau ada salah-salah kata atau ada penjelasan aku yang terlalu cepat atau mungkin kurang jelas gitu kan buat Renata, aku minta maaf. Nah, aku mau bilang makasih udah belajar bareng aku. Oleh karena itu, kalau nggak ada pertanyaan lagi atau nggak ada yang mau ditanyain lagi tentang materi lain, aku tutup ya pembelajaran kita hari ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.